Masa depan selalu menjadi teka-teki yang penuh misteri, terutama ketika bayangan ancaman besar mulai terlihat dari kejauhan. Belum lama ini dunia dihebohkan tentang prediksi ramalan masa depan yang dibuat oleh Baba Vanga, seorang peramal misterius yang dijuluki Nostradamus dari Balkan ini, dipercaya karena ramalan-ramalannya yang terbukti akurat dan mengerikan. Salah satu prediksi Baba Vanga kembali mencuri perhatian dunia, yaitu mengenai kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Digambarkan tahun 2025 sebagai momen yang sangat krusial. Apakah ini hanya sekadar ramalan yang mengundang kecemasan, ataukah sebuah peristiwa yang sebenarnya akan terjadi? Temukan jawabannya hanya di video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Baba Vanga, seorang peramal legendaris dari Bulgaria, kehilangan penglihatannya sejak kecil akibat sebuah insiden. Namun, di balik tragedi itu, ia justru dianugerahi kemampuan yang tak biasa, yaitu kemampuan untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dari pandangan manusia pada umumnya. Meski ramalannya kerap menuai perdebatan, namun ia telah mengguncang dunia dengan setiap akurasinya. Dari serangan teror 11 September hingga Brexit, banyak peristiwa besar yang ternyata sesuai dengan ramalannya. Namun, di antara sekian banyak prediksinya, ada satu hal yang paling mencengangkan dan kini kembali menjadi sorotan, yaitu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Apakah ramalan ini hanya sebuah kebetulan, ataukah sebuah peristiwa yang perlahan akan terungkap? Misteri ini terus menyelimuti, membawa kita pada pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya menanti di masa depan. Mari kita ungkap satu persatu dan simak penjelasan selengkapnya hanya di video ini. Yang pertama, pemicu dari Perang Dunia Ketiga. Baba Vanga pernah meramalkan bahwa Suriah, sebuah negara di Timur Tengah, akan menjadi pusat dari sebuah konflik global yang memicu keterlibatan negara-negara besar dunia. Dalam ramalannya, ia menyebutkan bahwa kejatuhan Suriah akan menjadi penanda dimulainya perang besar antara Timur dan Barat. Situasi di Suriah saat ini tampaknya mulai mencerminkan apa yang telah diramalkan oleh Baba Vanga. Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok pemberontak Suriah yang dikenal sebagai Hayat Tahrir al-Syam, HTS, telah menguasai sebagian besar wilayah strategis, termasuk Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah. Bahkan, baru-baru ini mereka merebut kendali atas kota Hama setelah pasukan pemerintah Suriah terpaksa mundur dari pertempuran. Kejadian ini memperlihatkan kekacauan yang semakin dalam di negara tersebut. Pemerintahan Suriah, yang sebelumnya mendapatkan dukungan kuat dari Rusia dan Iran, kini mulai kehilangan pijakan. Dengan tekanan internal yang meningkat dari berbagai sisi, pasukan pemerintah terpaksa menarik diri dari beberapa medan pertempuran penting. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan besar. Apakah ini adalah momen yang diramalkan oleh Baba Vanga? Apakah Suriah benar-benar akan jatuh, menjadi pemicu dari konflik besar yang telah diramalkan bertahun-tahun lalu? Ramalan ini memang mengandung banyak teka-teki, namun sulit untuk diabaikan begitu saja. Tersimpan pertanyaan yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang tatanan dunia. Akankah perang besar yang diramalkan itu benar-benar terjadi? Ataukah ini hanyalah kebetulan belaka? Yang kedua, Perang Dunia Ketiga dan ancaman nuklir. Di luar konflik yang membara di Suriah, dunia juga tengah menghadapi lonjakan ketegangan geopolitik yang meluas ke berbagai wilayah.
Salah satu yang paling mencolok adalah konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, yang kini menyeret negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan NATO ke dalam pusarannya. Konflik yang bermula di satu wilayah, kini berubah menjadi ancaman global, mengintai setiap sudut dunia dengan ketidakpastian yang mencekam. Ancaman yang muncul dari konflik ini semakin mengkhawatirkan, terutama dengan bayang-bayang senjata nuklir yang terus menghantui. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, ada kemungkinan besar senjata nuklir akan menjadi bagian dari perang ini. Beberapa negara yang terlibat dalam ketegangan, termasuk Rusia, memiliki persenjataan nuklir yang mampu menghancurkan tatanan dunia dalam hitungan detik. Tidak berhenti di situ, Rusia bahkan secara terbuka mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya, memperkuat kekhawatiran akan eskalasi konflik ke tahap yang lebih mengerikan. Selain itu, Presiden Vladimir Putin baru saja mengubah doktrin nuklir Rusia, yang berarti serangan konvensional terhadap Rusia yang didukung negara kekuatan nuklir lainnya bisa memicu serangan nuklir. Ancaman ini semakin nyata, terutama setelah negara-negara barat memberi izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang bisa masuk ke wilayah Rusia. Apakah ini semua tanda-tanda menuju kehancuran besar yang telah diramalkan? Dengan situasi dunia yang semakin memanas, kini membuat ancaman perang nuklir terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Yang ketiga, negara-negara yang aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Di tengah ancaman perang nuklir, tentu saja semua orang khawatir tentang dampak perang nuklir ini. Namun, ada beberapa negara yang diperkirakan relatif aman jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Berikut beberapa daftar negara yang diperkirakan relatif aman. Yang pertama, Antartika. Antartika merupakan sebuah wilayah yang terpencil dan luas, menjadi pilihan yang menarik sebagai tempat perlindungan. Ketenangan dan isolasinya memberikan kesempatan untuk bersembunyi dari ancaman global yang semakin mendekat. Yang kedua, Islandia. Islandia merupakan sebuah negara netral yang cenderung menghindari keterlibatan dalam konflik besar, menjadi tempat yang tepat untuk mencari ketenangan. Kedudukannya yang jauh dari pusat-pusat kerusuhan global memberi harapan untuk perlindungan yang aman. Yang ketiga, Selandia Baru. Selandia Baru dikenal dengan kebijakannya yang netral dan wilayah pegunungannya yang luas, menawarkan perlindungan alami bagi penduduknya. Dalam ketegangan dunia, negara ini mungkin menjadi tempat aman yang jauh dari ancaman. Yang keempat, Swiss. Swiss memiliki banyak tempat aman yang terlindung dari dampak nuklir. Posisi geografis dan politiknya yang terisolasi memberi keunggulan dalam menjaga keselamatan warganya dari kekacauan dunia. Yang kelima, Greenland. Greenland merupakan sebuah pulau yang jauh dari keramaian dunia, dikenal dengan kebijakan netralitasnya yang kuat. Dengan jaraknya yang jauh dari konflik besar, Greenland dianggap sebagai tempat yang relatif aman untuk berlindung dalam masa-masa penuh kekacauan. Yang keenam, Amerika Selatan. Dengan negara-negara seperti Argentina, Chili, dan Uruguay yang kaya akan sumber daya pangan, diakini memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi krisis global. Dengan tanah yang subur dan pasokan pangan melimpah, negara-negara ini diperkirakan bisa bertahan tanpa kekurangan pangan dalam menghadapi ketegangan dunia. Namun, apakah kita benar-benar bisa mengandalkan tempat-tempat tersebut sebagai perlindungan? Ataukah dalam perang nuklir, tak ada tempat yang benar-benar aman dari kehancuran yang akan datang? Ramalan Baba Vanga, meskipun menyelubungi kita dengan bayang-bayang ketakutan, menyimpan sebuah peringatan yang lebih dalam. Ramalan ini menggambarkan sebuah gambaran kelam tentang masa depan. Namun di balik ketegangan saat ini, ada pesan yang tersembunyi.
konflik dan ketegangan hanya akan mengarah pada kehancuran yang tak terelakkan. Sebuah peringatan yang seharusnya membuka mata kita terhadap potensi bencana yang bisa terjadi jika kita terus terjebak dalam jalan peperangan. Namun, di antara kegelapan ramalan tersebut, ada pesan yang jauh lebih kuat dan lebih penting. Baba Vanga mungkin ingin kita melihat bahwa pilihan kita hari ini bisa menentukan masa depan kita. Setiap langkah kita menuju perdamaian bukan hanya menjadi langkah menuju keselamatan, tetapi juga menjadi kunci untuk menghindari kehancuran yang sudah diprediksi. Itulah sejumlah ramalan misteri dari Baba Vanga mengenai Perang Dunia Ketiga beserta potensi ancaman nuklir yang bisa mengguncang dunia. Apakah prediksi ini akan menjadi kenyataan, ataukah hanya sebuah gambaran kelam yang tak pernah terjadi? Kita tidak bisa memastikan apa yang akan datang di masa depan, namun satu hal yang pasti, dunia kita kini berada di persimpangan yang dapat menentukan masa depan dunia. Kita semua harus tetap waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan yang muncul. Apa pendapat kalian mengenai ramalan ini? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.